السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali ceramah kita pada kesempatan kali ini untuk lebih berkahnya, marilah kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang bijak berkata, sesuatu akan bernilai apabila dipergunakan sesuai peruntukannya. Saya ulangi, sesuatu akan bernilai apabila dipergunakan sesuai peruntukannya. Sebagai contoh, songkok ini akan bernilai apabila dipasang di kepala. Kenapa? Karena memang itu peruntukannya. Tapi kalau ada orang beli songkok, sepertinya kurang elok dilihat dan kurang baik dilihat. Kalau ada orang beli songkok, begitu dia duduk, dia pasang di lututnya. Pemega makruh. Maka itu berarti songkok akan bernilai apabila dipasang di kepala, karena memang itulah peruntukannya. Sehingga dengan demikian, sekali lagi, sesuatu akan bernilai apabila dipergunakan sesuai peruntukannya. Kalau memang kita menginginkan diri kita ini bernilai, maka gunakanlah diri kita sesuai peruntukannya. Sekarang pertanyaan, untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Ternyata Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan menyembah kepada-Ku. Maka itu berarti bila kita menginginkan diri kita ini bernilai, maka gunakanlah tubuh kita untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja hadirin yang dimuliakan Allah, agama menyuruh kita semangat beribadah, tetapi agama mengingatkan kita untuk cerdas beribadah. Saya ulangi, di samping semangat beribadah, juga perlu cerdas beribadah. Pertanyaan, yang mana yang dimaksud semangat beribadah? Orang yang memiliki semangat beribadah adalah berusaha memaksimalkan setiap kesempatan yang dia miliki untuk mengabdi kepada Allah tanpa melihat
apakah amal itu kecil atau besar, sedikit atau banyak, karena pastinya dia punya semangat untuk beribadah kepada Allah. Nabi bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pandang enteng kebaikan sekecil apapun. Saya ulangi, Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pandang enteng kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi amal yang kecil itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ditemukan di dalam salah satu riwayat, ada salah seorang sahabat Nabi, seorang perempuan yang bernama Ummu Rafi', bahasa Bugisnya Indokna Rafi'. Beliau datang menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku suatu amal yang apabila aku lakukan, Allah akan berikan pahala yang besar kepadaku. Dia menginginkan kepada Nabi agar disampaikan amal-amal yang ringan, amal-amal yang kecil, tetapi pahalanya besar. Inilah penyakitnya umat manusia. Mau banyak, tapi semangatnya kecil. Dia menginginkan mendapatkan hasil banyak, tapi yang mau dikerja sedikit. Itulah mungkin yang diistilahkan murah meriah, masempona maroha. Menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang apabila aku lakukan, Allah akan berikan pahala yang besar kepadaku. Kata Nabi, idza kunti ila sholati, bila kamu ingin melaksanakan salat, fasabbihillah ta'ala ashran, bertasbihlah kepada Allah sebanyak 10 kali. Bertasbih kepada Allah sebanyak 10 kali dengan membaca subhanallah, 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 wa hallilihi ashran, dan bertahlil sebanyak 10 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wahmadihi ashran, dan bertahmid sebanyak 10 kali dengan membaca alhamdulillah, 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 wa kabbirihi ashran, dan bertakbir sebanyak 10 kali dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wastaghfirihi ashran, dan engkau beristighfar sebanyak 10 kali dengan membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi susunannya subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, astagfirullah 10 kali. Pertanyaan, apa kemuliaannya? Kata Nabi, idza sabbahti, bila engkau bertasbih dengan membaca subhanallah, 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 maka Allah langsung menjawab, hadali, ini untuk saya. Wa idza halalti, bila engkau bertahlil membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, kata Allah, hadali, ini juga untuk saya. Wa idza hamidti, dan bila engkau bertahmid dengan membaca alhamdulillah, 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 Allah kembali berkata, hadzali, itu juga untuk saya. Wa idza kabbarti, dan bila engkau bertakbir dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah kembali mengatakan, hadzali, itu juga untuk saya. Pertanyaan, mana untuk kita? Karena semua untuk Allah. Lalu Nabi mengatakan, wa idza astaghfarti, dan bila engkau beristighfar dengan membaca astagfirullah, 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 ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah, Allah langsung menjawab, qad fa'altu, saya sudah lakukan itu.
Ternyata kata ulama, amalan ini amalan ringan, diamalkan antara azan dan iqamah. Selesai salat sunnah qabliyah sambil menunggu iqamah, kita baca tasbih 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, astagfirullah 10 kali. Itu bisa menjadi jalan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti perlu semangat beramal. Tapi lebih daripada itu, bukan hanya modal semangat yang dibutuhkan, tapi yang tak kalah penting, kita perlu cerdas beramal. Pertanyaan, yang mana yang dimaksud orang yang cerdas beramal? Setidaknya ada 4 cirinya. Saya ulangi, orang yang cerdas beramal, setidaknya ada 4 ciri-cirinya. Pertanyaan, yang mana itu? Yang pertama, orang yang cerdas beramal adalah orang yang berusaha mengejar kemuliaan amal di tempat yang mulia. Saya ulangi, berusaha mengejar kemuliaan amal di tempat yang mulia. Pastinya kita boleh salat tarawih di rumah, dan kita juga bisa salat tarawih di masjid. Tapi orang yang cerdas, dia akan hadir salat tarawih di masjid, sekalipun di rumah juga salat tarawih. Tetapi nilainya salat tarawih di masjid itu jauh lebih tinggi, disebabkan karena tempatnya yang mulia. Saya ulangi, boleh-boleh saja kita salat tarawih di rumah, tapi tentu orang yang cerdas akan mengejar salat tarawih di masjid, karena nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan salat tarawih di rumah. Salat maghrib di rumah 3 rakaat, salat maghrib di masjid juga 3 rakaat. Tapi orang yang cerdas akan mengejar salat maghrib berjamaah di masjid. Mengapa? Karena nilainya jauh lebih tinggi, disebabkan oleh karena syaraful makan, kemuliaan tempat itu. Maka inilah yang pertama, orang yang cerdas dalam beramal, berusaha mengejar kemuliaan amal di tempat yang mulia. Dan yang kedua, ciri-cirinya orang yang cerdas beramal, berusaha mengejar kemuliaan amal di waktu yang mulia. Saya ulangi, berusaha mengejar kemuliaan amal di waktu yang mulia. Dan malam ini sampai akhir Ramadan yang akan datang, kita berada di puncak kemuliaan bulan suci Ramadan. Saya ulangi, malam ini sampai akhir Ramadan yang akan datang, kita telah berada di puncak kemuliaan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena malam ini kita telah memasuki 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Mulia baca Quran di awal Ramadan, tapi jauh lebih mulia baca Quran di 10 terakhir Ramadan. Mulia bersedekah di awal Ramadan, tapi jauh lebih mulia bersedekah di 10 terakhir Ramadan. Mengapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan dipastikan ada Lailatul Qadar. Tapi malam keberapa Lailatul Qadar itu datang? Jawabannya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tetapi berdasarkan beberapa riwayat, kemungkinan besar di 10 malam terakhir Ramadan. Karenanya mohon maaf, ada yang pernah bertanya, Ustaz, bagaimana tanda-tandanya bahwa datang Lailatul Qadar? Saya menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, memang baik mengetahui tanda-tandanya Lailatul Qadar, tapi sebenarnya bukan itu yang lebih penting. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana caranya meraih Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kalau menunggu tanda-tandanya Lailatul Qadar, dikhawatirkan kita sudah dikhawatirkan sudah lewat Lailatul Qadar.
Buktinya mana? Di antara riwayat mengatakan, kalau Lailatul Qadar tiba di malam hari Ramadan, maka di esok harinya, di pagi harinya, maka matahari akan terbit agak sedikit berbeda dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kalau itu yang ditunggu, sudah lewat Lailatul Qadar. Karenanya kata ulama, tidak salah mengetahui tanda-tanda Lailatul Qadar, tapi yang paling penting bagaimana caranya meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Ternyata kuncinya sangat mudah. Apa itu? Setiap malam datang salat tarawih. Setiap malam datang salat tarawih. Karena insya Allah kalau setiap malam kita datang salat tarawih, dipastikan akan ada salat tarawih kita bernilai Lailatul Qadar. Bagaimana caranya agar sedekah kita bernilai Lailatul Qadar? Kata ulama, setiap malam upayakan ada sedekah kita. Setiap malam kita bersedekah, setiap malam kita berinfak. Insya Allah kalau setiap malam kita bersedekah, dipastikan akan ada sedekah kita yang bernilai Lailatul Qadar. Karenanya mohon maaf hadirin yang dimuliakan Allah, mumpung ini baru di awal 10 terakhir Ramadan, karenanya saya ingin berpesan seperti pesannya orang tua kami, Andre Guruta, pimpinan Pondok Pesantren Dede Imam Koso, Sulawesi Selatan. Andre Guruta, Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Wajidi. Beliau pernah berpesan kepada saya dengan mengatakan, "Nah, kemanapun kamu pergi, utamanya bila kamu masuk masjid, jangan sampai kantongnya bajumu kosong." Beliau mengatakan, "Nah, dimanapun kamu pergi, apalagi kalau masuk masjid, jangan sampai kantongmu kosong." Artinya apa? Upayakan selalu ada uang kamu simpan di kantong. Mengapa demikian? Jangan sampai kamu duduk di dalam masjid, tiba-tiba ada celengan yang lewat. Jangan biarkan celengan itu lewat dengan kecepatan 80 km per jam. Tapi biarkan dia singgah di depanmu untuk mengambil penumpang. Kalau memang belum bisa penumpang yang berwarna merah, tidak apa-apa penumpang yang pakai parang. Pertanyaan, adakah uang yang pakai parang? Ada, pangeran pakai murah. Tapi jangan pandang enteng uang 1.000 rupiah. Jangan pandang enteng uang 2.000 rupiah yang kita sedekahkan di malam-malam Ramadan. Karena bisa jadi di antara sedekah kita itu akan ada yang bernilai Lailatul Qadar. Karenanya beliau mengatakan, "Nah, dimanapun kamu pergi, apalagi bila masuk masjid, jangan sampai kantongmu kosong. Upayakan selalu ada uang di dalamnya. Bisa jadi ada celengannya lewat di depanmu. Upayakan masukkan penumpang di dalamnya. Karena bila engkau naik berdiri di atas mimbar, berceramah 1 jam, 2 jam, kamu bicarakan tentang zakat, kamu bicarakan tentang sedekah, kamu bicarakan tentang infak, kamu suruh orang berzakat, kamu suruh orang bersedekah, kamu suruh orang berinfak, tapi celengan lewat di depanmu, tidak ada yang kamu masukkan, pastikan ceramahmu itu tidak ada gunanya." Kenapa? Karena yang diinginkan oleh masyarakat, apakah kata-katamu sesuai dengan perbuatanmu? Apa engkau tahu? Ya, umat bicara, tapi madodok gaulnya. Semangat bicara, tapi kerjanya tidak ada. Oleh karenanya mohon maaf. Alhamdulillah banyak kota amal di masjid kita. Mohon maaf, ada sedikit kritikan yang ingin saya sampaikan, tapi bukan di sini, bukan di sini, di masjid sana, di masjid sana yang jauh di sana. Mohon maaf, ada beberapa masjid yang kami datangi, banyak celengannya, tapi begitu celengan sudah bergerak mulai dari ujung kanan, ujung kiri, ternyata celengan ini tidak lancar jalannya. Kenapa? Karena selalu singgah ambil penumpang. Tapi begitu lewat di belakangnya imam,
Di situ semualah duduk bos-bosnya masjid. Ternyata kuasa Allah celengannya begitu kencang larinya. Tapi bukan di sini, di sana. Apa maknanya? Mudah-mudahan, tapi bukan di sini. Tapi sama nama Qur'an. Karenanya mohon maaf. Mudah-mudahan di waktu-waktu mendatang kita semua barisan terdepan memberi contoh kepada jamaah yang ada di belakang. Kita maksimalkan 10 terakhir Ramadan dengan memperbanyak amal kebaikan, karena pastinya kemuliaan amal akan semakin bertambah bila kita berada di waktu yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan ada 4 ciri-cirinya orang yang cerdas dalam beramal. Baru 2 yang sempat saya sampaikan, insya Allah 2 kelanjutannya akan disampaikan pada episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.